Selamat malam, sahabat Alkitab. Puji Tuhan, kita bertemu lagi di dalam renungan malam hari ini. Kami dari tim pelayanan Alkitab 1 Menit senang sekali bisa kembali menemani waktu berkualitas bersama dengan Anda semua. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube Alkitab 1 Menit, selamat datang. Channel ini hadir sebagai sahabat setia dalam membaca dan mempelajari Alkitab. Setiap hari kita akan bersama-sama menggali lebih dalam tentang firman Tuhan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa ya, didukung terus pelayanan ini dengan cara subscribe, like, dan share. Dan jangan ragu untuk tuliskan di kolom komentar video, pertanyaan atau pokok doa Anda di kolom chat. Dan mari kita saling menguatkan di dalam iman. Kita bersama-sama berdoa, sahabat Alkitab. Bapa di surga, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan untuk berkumpul bersama dalam nama-Mu. Kami mohon Engkau bukakan hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima firman-Mu dengan rendah hati. Bimbinglah kami dalam renungan malam hari ini, agar kami semakin mengenal Engkau dan mengasihi-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudara-saudara yang terkasih, pernahkah Anda merasa hidup ini terasa hampa? Atau mungkin Anda sedang mencari sesuatu yang lebih dalam dan lebih berarti? Alkitab memberikan jawaban yang sangat indah untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut. Mari kita buka kitab 2 Yohanes ayat 3 ya. 2 Yohanes pasal 1 ayat 3. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus, Anak Bapa, akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Ayat ini begitu kaya akan makna, sahabat Alkitab. Bayangkan hidup kita seperti sebuah perangkat elektronik. HP, laptop, tablet, TV, dan lain-lain. Jika ada komponen yang rusak, seluruh sistem akan terganggu. Misalnya saja saat mesin mobil tidak menyala, atau setrika tidak panas, jam dinding berhenti berdetak, seluruh sistem akan terganggu. Pekerjaan kita akan terganggu, dan hal utama yang perlu diperiksa adalah kelistrikannya. Mungkin akinya mobil rusak, kabel setrikanya putus, atau baterai jam dindingnya habis. Begitu pula dengan kehidupan kita. Ada 5 komponen penting yang harus selalu terhubung dengan sumber energi utama, yaitu Allah. Yang pertama adalah kasih karunia, yaitu kebaikan Allah yang diberikan secara cuma-cuma. Ini seperti listrik gratis yang mengalir ke rumah kita. Kasih karunia ini kebaikan Allah yang bukan karena usaha kita. Yang kedua adalah rahmat, yaitu pengampunan Allah atas segala dosa kita. Kalau kita bayangkan, ini seperti tombol reset yang mengembalikan kita ke kondisi yang semula. Rahmat ini belas kasihan Allah yang sabar mengampuni diri kita yang berdosa. Sedangkan yang ketiga adalah damai sejahtera, yaitu ketenangan hati dan jiwa yang hanya bisa datang dari Allah. Ini seperti obat penenang bagi jiwa yang gelisah. Damai sejahtera ini mewakili keadaan yang harmonis, kemakmuran, dan ketenangan yang penuh. Juga yang keempat, kebenaran. Hidup sesuai dengan kehendak Allah. Ini seperti kompas yang menuntun kita ke arah yang benar. Kebenaran ini adalah kehidupan yang sesuai dengan standar dan kehendak Allah. Yang kelima, yang terakhir adalah kasih, yaitu cinta yang tulus dan murni yang berasal dari Allah. Ini seperti cahaya yang menerangi hidup kita. Kasih adalah bentuk cinta yang tertinggi. Cinta sejati, asalnya dari Allah untuk manusia. Jadi ada 5 hal
komponen penting yang harus selalu terhubung dengan sumber energi utama kita, yaitu Allah, pribadi yang sangat mengasihi kita. Yang pertama adalah kasih karunia, kedua rahmat, ketiga damai sejahtera, keempat kebenaran, kelima kasih. Sahabat Alkitab, jika kita merasa kurang bahagia, mungkin salah satu dari komponen ini sedang bermasalah. Mari kita memeriksa kembali hubungan kita dengan Allah. Apakah kita sudah benar-benar menyerahkan hidup kita kepadanya? Apakah kita rajin berdoa dan membaca Alkitab? Saya akan membacakan sebuah kisah yang mungkin juga relate dengan kehidupan kita, tentang seorang wanita yang bernama Dina. Mungkin ada sahabat Alkitab yang bernama Dina di sini, tetapi bukan suatu kesengajaan. Ini hanyalah cerita yang bukan nyata mungkin, tetapi dapat menjadi inspirasi bagi kita. Sahabat Alkitab, Dina adalah seorang ibu rumah tangga yang sering merasa lelah dan kewalahan dengan rutinitas sehari-hari. Ia merasa hidupnya kurang bergairah dan sering merasa kesepian. Setiap malam ia selalu berdoa, meminta kepada Tuhan agar diberikan kekuatan dan kedamaian. Namun, rasanya doa-doanya tidak pernah terjawab. Suatu malam saat sedang merenung di kamarnya, Dina melihat sebuah lampu kecil di sudut kamar yang redup cahayanya. Lampu itu adalah hadiah dari anaknya yang masih kecil. Ia pun teringat akan kata-kata anaknya, "Mama, lampu ini akan selalu menerangi kamarmu ya." Seketika Dina merasa hatinya menghangat. Ia menyadari bahwa kasih sayang anaknya adalah anugerah terbesar dalam hidupnya. Dari situ, dia mulai merenungkan kembali hidupnya. Ia menyadari bahwa ia terlalu fokus pada masalah dan lupa bersyukur atas semua berkat yang telah Tuhan berikan. Ia memiliki suami yang menyayanginya, anak-anak yang sehat, dan rumah yang nyaman. Semua itu adalah tanda kasih karunia Tuhan. Dina mulai mengubah pola pikirnya. Ia belajar untuk bersyukur atas hal-hal kecil dalam hidupnya. Ia juga mulai meluangkan waktu untuk membaca Alkitab dan berdoa setiap hari. Lambat laun, Dina merasakan perubahan dalam dirinya. Ia merasa lebih senang, bahagia, dan penuh harapan. Sahabat Alkitab, pernahkah Anda merasakan seperti Dina dalam cerita tadi? Merasa lelah, kesepian, dan seolah-olah doa-doa tidak pernah terjawab. Dina menemukan jawabannya dalam sebuah lampu kecil yang diberikan anaknya. Cahaya kecil itu mengingatkannya pada kasih sayang Tuhan yang selalu menyertainya. Sama seperti Dina, kita semua membutuhkan cahaya kasih Tuhan untuk menerangi jalan hidup kita. Bayangkan saja kasih karunia Tuhan seperti sinar matahari yang menghangatkan jiwa kita. Rahmat-Nya seperti hujan yang menyegarkan hati yang kering. Damai sejahtera-Nya seperti angin sepoi-sepoi yang membawa ketenangan. Kebenaran-Nya seperti kompas yang menuntun kita ke jalan yang benar. Dan kasih-Nya seperti pelukan hangat yang membuat kita merasa aman. Mari kita renungkan sejenak, sahabat Alkitab. Manakah dari 5 hal di atas yang paling kurang Anda rasakan dalam hidup? Apa yang dapat Anda lakukan untuk memperkuat hubungan Anda dengan Allah? Lalu, bagaimana Anda dapat menerapkan kasih karunia, rahmat, damai sejahtera, kebenaran, dan kasih dalam kehidupan sehari-hari? Sahabat Alkitab seperti Dina
Mari kita mulai mencari lampu kecil kita masing-masing. Itu bisa berupa hobi, hubungan dengan orang terdekat, atau bahkan sebuah ayat Alkitab yang menguatkan. Tuhan Allah dapat berbicara lewat segala sesuatu dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama melalui doa dan firman yang kita lakukan setiap hari. Dengan menemukan lampu kecil kita, kita akan semakin merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Sebab itu marilah kita berkomitmen untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, luangkan waktu untuk berdoa, membaca Alkitab, dan bersekutu dengan orang-orang percaya lainnya. Dengan demikian, kita akan mengalami kebahagiaan yang sejati dan kekal. Sebagai penutup, mari kita jadikan ayat 2 Yohanes pasal 1 ayat 3 ini sebagai ayat emas kita. Kiranya malam hari ini kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Kita menundukkan kepala dan berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah menyentuh hati kami pada malam hari ini. Kami mohon agar Engkau menyertai kami Bapa di dalam kami melakukan kegiatan sehari-hari kami, sepanjang hari, hari esok, dan hari-hari ke depan. Bantulah kami untuk mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Pimpin kami untuk terhubung dengan Engkau sehari-hari, mengalami terus kasih karunia, rahmat, damai sejahtera, kebenaran, dan kasih Allah. Berkatilah keluarga kami, pekerjaan yang Engkau percayakan kepada kami, ataupun sekolah, anak-anak kami, kuliah, para pemuda remaja di kampus, dan segala pergumulan yang kami hadapi berharga di mata-Mu Tuhan. Biar di tengah semuanya kami mengalami Tuhan, kami tetap terhubung dengan-Mu, dan kami mengalami semua hal yang baik yang Tuhan janjikan. Terima kasih Bapa, kami mengakhiri malam hari ini dengan segala aktivitas kami yang mungkin masih ada yang harus dilakukan. Pimpin kami dan juga setiap kami yang akan beristirahat tidur. Tuhan yang memberkati kami dalam tidur sampai esok hari bangun segar, sehat dan kuat, diberkati menjadi berkat, mengasihi dan memuliakan Tuhan, berhasil dalam apa yang Tuhan percayakan pada kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, mari kita terus bertumbuh dalam iman dan kasih kepada Tuhan. Jika ada dari hal-hal tersebut yang tidak nampak dalam kehidupan kita hari ini, mungkin karena diri kita sedang tidak terkoneksi dengan Allah. Periksalah kondisi hubungan kita dengan Allah yuk. Jangan lupa untuk selalu membagikan kesaksian dan berkat yang kita terima juga kepada orang lain. Kita tetap bersemangat karena kita tetap yakin mendapat apa yang menjadi pengharapan kita, yaitu keselamatan yang besar. Tuhan Yesus menyertai kita selalu. Sampai jumpa kembali besok malam pada jam yang sama, jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.